Secara alami kita tahu bahwa manusia itu cenderung menyukai segala sesuatu yang sifatnya instan, termasuk dalam hal mengejar kekayaan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori psikologi evolusioner dan perilaku ekonomi. Dalam psikologi, konsep instant gratification atau kepuasan instan itu menunjukkan bahwa otak manusia lebih tertarik pada hadiah yang cepat dan mudah didapat dibandingkan dengan hasil yang membutuhkan waktu dan usaha yang panjang. Studi yang dilakukan oleh McClure tahun 2024 yang diterbitkan di jurnal Science menunjukkan bahwa bagian berbeda dari otak itu terlibat ketika seseorang dihadapkan pada pilihan antara imbalan segera dan imbalan tertunda. Bagian limbik otak yang berperan dalam emosi dan dorongan dasar itu sangat aktif saat imbalan langsung ditawarkan, yang menjelaskan mengapa manusia itu cenderung memilih opsi instan. Dalam konteks kekayaan, hal ini tercermin dalam popularitas fenomena seperti cepat kaya atau get rich quick scams. Menurut riset dalam Journal of Behavioral Decision Making, kita itu memiliki present bias yang menyebabkan manusia lebih menghargai imbalan sekarang dibandingkan dengan imbalan nanti di masa depan. Meskipun yang terakhir itu bernilai lebih besar. Inilah sebabnya banyak orang itu tergoda ikut investasi bodong, judi, atau bisnis instan yang belum tentu logis atau berkelanjutan. Kecenderungan ini itu juga diperkuat oleh budaya digital dan media sosial yang kerap kali menampilkan kisah sukses instan tanpa menjelaskan proses panjang di baliknya. Akibatnya apa? Akibatnya manusia semakin terprogram untuk mencari cara tercepat menuju kekayaan, seringkali mengorbankan logika, etika, bahkan keamanan finansial mereka. Termasuk yang saya bicarakan sekarang ini di konten kali ini, di mana saya yakin kita atau kalian semua hanya dengan bekerja 1 jam saja, harapannya udah bisa menghasilkan cuan ratusan juta. Itu wajar, karena seperti yang saya bilang tadi di awal, secara alamiah, manusia ini menginginkan sesuatu yang sifatnya instan, segera, dengan cepat. Tapi apakah mungkin cuma kerja 1 jam sehari misalnya bisa menghasilkan cuan ratusan juta? Itu kan pertanyaannya. Saya yakin kalian nggak bakal percaya. Tapi tahan dulu, sebelum kalian bilang nggak mungkin, ini pasti hoax, ini paling flexing doang, kalian dengerin dulu penjelasan saya. Skenario 1 jam kerja dalam sehari bisa menghasilkan cuan ratusan juta itu bisa lumayan mungkin sejak kehadiran artificial intelligence alias AI. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau lurusin dulu, kerja 1 jam sehari hasil ratusan juta itu bukan berarti kalian cuma duduk manis, ngelamun, terus tiba-tiba duit segepok itu datang sendiri. Ya kali guys, ini bukan pesugihan online gitu ya. Maksudnya adalah dengan bantuan AI, kalian bisa memaksimalkan produktivitas dalam waktu yang singkat. AI itu bisa ngerjain tugas-tugas yang biasanya makan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari menjadi cuma butuh sepersekian waktu. Jadi 1 jam kerja bareng AI itu bisa setara dengan kerja manual berjam-jam. Kalau ditanya soal kualitasnya bisa jadi lebih oke. AI telah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan efisiensi kerja manusia, kerja kita semua, dan membuka peluang keuntungan finansial yang signifikan. Dalam studi yang dipublikasikan oleh Harvard Business Review tahun 2023, perusahaan yang mengadopsi AI dalam proses operasionalnya itu mengalami peningkatan produktivitas sebesar 40%. Terutama dalam tugas-tugas administratif dan analisis data. AI itu membantu meringankan beban kerja dengan mengotomatisasi proses yang berulang, seperti entry data, customer support, manajemen inventaris, hingga penyusunan laporan keuangan. Misalnya, dengan menggunakan AI berbasis natural language seperti ChatGPT, pengguna itu bisa menyusun strategi pemasaran, membuat konten media sosial, atau merancang proposal bisnis hanya dalam hitungan menit saja. Jadi waktunya udah bisa dipersingkat. Ini adalah tugas-tugas yang biasanya memang memerlukan tenaga profesional dan waktu berjam-jam.
Laporan McKinsey tahun 2023 memperkirakan bahwa AI bisa berkontribusi sebesar 4,4 triliun dolar per tahun terhadap ekonomi global, terutama di sektor e-commerce, layanan keuangan, dan manufaktur. Ini menunjukkan ke kita semua bahwa penggunaan AI itu tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga secara langsung mampu menciptakan potensi keuntungan atau cuan yang besar bagi individu maupun bagi perusahaan. Bagi para pekerja lepas, konten kreator atau pelaku UMKM, AI adalah alat yang mampu menggandakan produktivitas dan memangkas biaya produksi, sehingga margin keuntungan itu bisa meningkat drastis tanpa harus menambah tenaga kerja. Nah, gimana caranya biar beneran cuma butuh 1 jam sehari untuk bisa menghasilkan cuan ratusan juta? Yang pertama, fokus, dan fokus. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pilih 1 atau 2 bidang dulu yang mau kalian geluti pakai AI. Jangan serakah mau mengerjakan semuanya sekaligus. Nanti malah nggak maksimal. Pilih 1-2 bidang aja. Misalnya, minggu ini fokus bikin 10 artikel blog pakai AI. Kemudian minggu depan fokus bikin 5 desain produk digital. Riset dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa perusahaan dengan strategi bisnis yang terfokus itu mengalami pertumbuhan pendapatan hingga 30% lebih cepat dalam 5 tahun pertama dibandingkan dengan perusahaan yang terlalu menyebar fokusnya. Fokus juga memungkinkan peningkatan efektivitas pemasaran. Karena apa? Karena pesan yang disampaikan itu lebih tajam dan sesuai dengan target audiens, serta mampu membangun kredibilitas lebih cepat. Dari sisi psikologi, individu yang memusatkan energi pada satu tujuan profesional itu memiliki produktivitas dan realisasi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berkorelasi dengan pencapaian penghasilan yang lebih besar. Hal-hal lain yang perlu kalian lakukan, yang perlu kalian terapkan adalah menguasai tools AI pilihan kalian. Nggak perlu tahu semua AI tools, pilih beberapa yang paling relevan sama kebutuhan kalian aja, terus pelajari cara pakainya sampai akhir. Kemudian alokasikan waktu 1 jam untuk benar-benar kerja secara produktif. Siapin materi, prompt yang jelas, dan tahu apa yang mau dicapai dalam 1 jam tersebut. Dan yang paling penting, jangan keganggu sama notif HP. Mau menjadi apapun dan mau mencapai target apapun, konsistensi adalah kunci. Lebih baik kerja 1 jam setiap hari secara konsisten daripada kerja 7 jam sehari tapi cuma sekali seminggu terus ngilang. Meskipun kalian pakai AI, tapi ingat ini, jangan lupakan sentuhan manusia, human touch. AI itu alat bantu, bukan pengganti total. Hasil kerja AI itu tetap perlu kalian review, edit, dan kasih sentuhan personal. Itu nanti yang bakal jadi keunikan kalian, dan itu yang bikin berbeda. Yang terakhir di bagian ini, saya ingatkan kalian, terus belajar dan beradaptasi. Dunia AI itu cepat banget perkembangannya. Jangan males buat update ilmu, coba tools baru dan adaptasi sama perubahan. Yang penting mulai aja dulu. Sekali lagi saya mau mengatakan AI itu bukan jalan pintas instan. Meskipun AI bisa mempercepat, tapi ratusan juta itu nggak datang dalam semalam. Perlu proses, perlu belajar, trial and error, dan membangun reputasi. Anggap saja AI sebagai akselerator, bukan tombol ajaib. Berapapun nanti hasil kalian setelah menggunakan AI, jangan bandingin hasil kalian dengan hasil orang lain. Hasil itu udah pasti bervariasi. Penghasilan setiap orang itu bakal berbeda-beda, tergantung usaha, skill, niche yang dipilih, dan seberapa jago kalian untuk memanfaatkan AI. Sekali lagi, jangan bandingin progres kalian sama progres orang lain. Selain daripada itu, pastikan kalian menggunakan AI secara bertanggung jawab. Jangan plagiat, jangan bikin berita bohong, atau hal-hal negatif lainnya. Jaga kualitas dan orisinalitas kalian biar kalian dipercaya. Kemudian, ini poin paling penting juga. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Kalian perlu meluangkan waktu buat belajar AI, ikut kursus kalau perlu, karena ilmu itu aset jangka panjang. Artinya apa? Artinya mindset. Mindset yang benar itu penting banget. Jangan lihat AI sebagai ancaman, tapi sebagai peluang emas.
AI ada di sini itu buat membantu kita jadi lebih produktif, lebih kreatif, dan semoga juga lebih sejahtera. Asal kita mau belajar dan terus beradaptasi. Ingat, kerja cerdas itu lebih penting daripada cuma kerja keras, dan AI ngasih kita kesempatan buat itu. Mungkin nggak semua orang bisa langsung dapat ratusan juta dalam sebulan dengan kerja 1 jam sehari menggunakan AI. Tapi potensi buat ningkatin penghasilan secara signifikan dengan efisiensi waktu yang luar biasa itu nyata banget. Kuncinya apa? Kuncinya mulai aja dulu. Coba eksplorasi tools AI, pilih satu proyek kecil dan rasain sendiri bedanya. Siapa tahu kalian adalah the next AI millionaire dari Indonesia. Oke, segitu dulu dari saya di konten kali ini. Saya pengen tahu pendapat kalian seperti apa. Kalian udah pernah pakai AI buat cari cuan? Atau punya ide lain gimana AI bisa dimanfaatin? Tulis di kolom komentar di bawah ya, kita nanti diskusi bareng di sana. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Lativianto biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya. Saya Lativianto, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.